masyarakat calon jamaah haji Kota Madiun yang mau berangkat, saya ucapkan selamat. Alhamdulillah. Untuk Kota Madiun ini yang mau berangkat, ini sekitar usia itu Pak. Misalnya istrinya usia 62 atau berapa, sementara suaminya 67, kan otomatis yang suaminya tidak bisa berangkat. Ini banyak, ada 6 yang terjadi itu. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dani Primasari di Kemenag Kota Madiun Creative Studio. Dan kali ini kita menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun didampingi oleh Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh. Seperti yang kita tahu bahwa tahun ini pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali pelaksanaan ibadah haji, di mana selama 2 tahun kemarin karena adanya pandemi COVID, pelaksanaan ibadah haji ditutup untuk seluruh umat. Dan tahun ini pemerintah Arab Saudi hanya membuka kuota 1 juta. 1 juta itu untuk seluruh dunia, dan tentunya untuk wilayah negara Indonesia juga tidak banyak jamaah. Dan untuk mengetahui semua ini, bagaimana pelaksanaan ibadah haji di tahun ini, di tahun yang masa menuju endemi dari COVID, di mana kita masih ada pembatasan-pembatasan, termasuk pembatasan kuota. Untuk lebih jelasnya, kita berbincang-bincang dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Bapak Abdul Wahid, beserta Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh. Sebelumnya kita sapa dulu kedua tamu kita kali ini. Assalamualaikum Bapak Wahid dan Bapak Kamani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dani. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya Pak, sehat-sehat semua. Begitupun untuk jamaah haji, insya Allah. Bisa dijelaskan Bapak nanti untuk pelaksanaan ibadah haji di Kota Madiun, dimana kan sebelumnya kan kuotanya banyak dan tahun ini harus ada pembatasan usia juga. Mungkin bisa disampaikan Bapak, monggo ya. Bapak dulu. Terima kasih Mbak Dani sebagai host atas waktu dan tempat yang saat ini kita bisa bertemu ya, dalam rangka untuk memberikan informasi, menyampaikan berita-berita tentang haji kepada masyarakat, khususnya warga Kementerian Agama dan para jamaah haji Kota Madiun. Untuk persiapan pemberangkatan jamaah haji untuk jamaah haji Kota Madiun hari ini sudah matang, sudah persiapan 100% Kementerian Agama Kota Madiun, dan khususnya masyarakat calon jamaah haji Kota Madiun yang mau berangkat, saya ucapkan selamat. Alhamdulillah. Untuk Kota Madiun ini yang mau berangkat, ini sekitar ada 86 ya. 86 jamaah. 86 jamaah. Ini kita sudah kejar tayang ini. Jadi kita mulai habis Lebaran Idul Fitri ini terus kita pacu persiapan untuk pematangan persiapan pemberangkatan untuk jamaah haji. Mulai dari mempersiapkan cek kesehatan, kemudian vaksin booster, karena syaratnya kan harus booster. Vaksin ya, yang 1, ketiga. 2, 3 yang ketiga itu. Terus kemudian persiapan termasuk administrasi sudah siap 100%, mulai dari paspor dan lain-lain. Dan kemudian yang ketiga persiapan tentang pelaksanaan ibadah haji, manasik haji sudah kita manasik. Sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan semuanya dan sudah selesai 100%, sudah mau berangkat. Tinggal menunggu berangkat. Nah, puncaknya besok Jumat dikumpulkan diapresiasi oleh Pak Wali Kota, diadakan ya doa bersama supaya jamaah haji Kota Madiun ini pelaksanaan haji mulai dari berangkat sampai pelaksanaan ibadah haji pulang dengan selamat dan menjadi haji mabrur yang diharapkan oleh jamaah semuanya. Tentang pelaksanaan ibadah haji Kota Madiun
ini kami juga mengucapkan terima kasih. Dukungan dan support dari pemerintah ini luar biasa. Proaktif ya. Mulai dari Dinas Perhubungan yang telah bekerjasama menyediakan sarana bis transportasi, kemudian dari pihak kepolisian, Satpol PP menyediakan tempat, kepolisian sudah pengawalan, dan ini semuanya sudah siap semuanya. Bahkan armadanya sudah siapkan bis yang terbaru. Nah, ini di Arab Saudi. Ya, jadi Kementerian Agama ini senantiasa berkolaborasi dengan Pemkot. Bagaimana untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji masyarakat Kota Madiun. Gitu, Mungkin untuk teknis pemberangkatan nanti bisa disampaikan Pak Kamal. Iya Pak, kasih. Terima kasih untuk teknis pemberangkatan. Untuk Kota Madiun ya Pak. Untuk Kota Madiun jadwalnya seperti semula, yakni tanggal 7 Juni. Kemudian melalui Wisma Haji. Nah nanti dimohon para jamaah hadir jam 1. Sebelumnya ada upacara pemberangkatan, tetapi dimohon jamaah untuk sholat jamak takdim. Karena ini lewat tol. Biasanya kalau tidak lewat tol itu kemudian mampir di Masjid Akbar Surabaya. Tapi karena lewat tol ini jalannya muter-muter, maka ini tidak mampir ke Masjid Akbar, tetapi langsung ke asrama haji. Kemudian sebelum waktunya, soalnya ini di sana itu harus diperkirakan nanti masuk asrama sekitar sebelum maghrib, maka daripada nanti tertunda sampai maghrib, dimohon untuk jamak takdim di Masjid Wisma Haji. Jadi nanti dari Madiun langsung masuk asrama haji. Ya. Benar apa yang disampaikan beliau, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun. Jamaah haji kita memang 86, cuman ada mutasi dari luar daerah itu 4, jadi total 90. Ini adalah 90 jamaah haji Kota Madiun. Ya. Pembimbingnya Pak? Untuk pembimbing tahun ini TPHI-nya insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Sururi, dulu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Untuk TPHI-nya itu adalah dari Kasih Pontren Kantor Kementerian Agama Nganjuk, Bapak Mujaib. Untuk TKHI-nya ini adalah dari Ngawi, Pak Agus. Kemudian untuk dokternya adalah dari Ponorogo, kemarin saya lupa namanya. Tapi untuk TPHD-nya ini adalah Pak Adi dari Kota Madiun. Jadi Kabag Kesra Perekonomian dan Pereksos Kota Madiun. Ya. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor tadi benar, bahwa persiapan kita ini 100%. Sudah selesai semua. Cuman ini satu yang menjadi kendala, sampai hari ini Bapak dari TPHD ini belum ada SK dari Dirjen Haji. Jadi masih menunggu mendapatkan SK TPHD baru nanti pembayaran. Padahal sebentar lagi Pak pemberangkatan. Ya, kita kan kurang 3 hari. 3 hari. Ini waktu itu kejar-kejaran terus. Jadi bisa berubah setiap saat. Apalagi kita ini daftar yang daftar cadangan. Ini suatu saat setelah kita ini berangkat, suatu saat bisa jadi dia jamaah yang boleh berangkat karena ada yang pembatalan dan sebagainya. Oleh karena itu saya tekankan atau saya mohon kepada jamaah yang tergabung dalam cadangan ini harus menyatakan sejak dini kalau nanti sampai pada masuk daftar bisa berangkat, ini harus tegas langsung siap berangkat atau tidak. Begitu. Jadi jangan sampai menunggu, soalnya ini selalu bergerak waktu dan ini sampai terus. Terima kasih. Terus untuk ini Pak, kan kita ada pembatasan usia ya sampai 65 untuk 65 tahun. Misalnya pasti adalah kasus nih suami istri, yang istrinya berangkat, suaminya tidak berangkat. Ini bagaimana Pak? Ini yang istri bisa mengajukan mundur untuk
tahun depan bisa bersama dengan suaminya atau bagaimana? Karena pembatasan usia itu, Pak. Misalnya istrinya usia 62 atau berapa, sementara suaminya 67, kan otomatis yang suaminya tidak bisa berangkat. Ini banyak, ada 6 yang terjadi itu. Jadi suami istri itu tidak, awalnya pendaftarannya bersama, tetapi pada saat berangkat ini menjadi tidak bersama. Tidak bersamanya ada beberapa kemungkinan. Satu itu adalah yang pasangannya itu umurnya sudah lebih 65. Yang satunya adalah masuk cadangan. Sehingga ada yang membatalkan untuk berangkat tahun berikutnya, ada yang bisa berangkat. Alhamdulillah kemarin ada satu pasang jamaah yang berhak berangkat, satunya cadangan, sehingga yang cadangan akhirnya bisa masuk. Ini cadangan bisa masuk meskipun usianya lebih dari 65. Usianya 65 tetap tidak boleh, itu aturan dari Arab Saudi. Nah ya itu nanti itu Pak, kalau usianya yang bapaknya 67 itu istrinya 62 gitu tetap tidak boleh. Jadi tetap harus dipatuhi aturan bahwa yang berangkat itu pada saat berangkat itu usianya adalah fix. Berarti yang istrinya usia 62 itu bisa mundur, mengajukan mundur itu bisa, Pak? Boleh. Bisa. Dan iso bareng sama boleh. Kan biasanya seperti itu, ya, Pak. Boleh. Okay. Terus untuk ini Pak nanti karena mepetnya waktu ini nggih. Untuk semua persiapan alhamdulillah sudah selesai semua. Alhamdulillah. Secara adaptasi sudah. Dan kemudian koper alhamdulillah semuanya sudah disampaikan pada para jamaah termasuk TPHD. Kemudian tinggal nanti sebelum hari H-1 tanggal 6 ini seluruh jamaah harus sudah mengumpulkan kopernya yang diletakkan di aula Kementerian Agama Kota Madiun agar besok itu ketika kita berangkat sudah siap semuanya tanpa ada kendala. Terus ini Pak, kemarin kok ada dengar-dengar ini jamaah haji jangan terima tamu karena mau berangkat. Itu bagaimana Pak? Itu himbauan dari Dinas Kesehatan. Dalam hal ini kan karena ini masa transisi dari yang 2 tahun kita tidak berangkat ini ada masa-masa pandemi COVID itu. Nah ini yang dikhawatirkan itu jamaah sudah sehat, kemudian datanglah tamu yang tidak sehat. Ya karena ini masa transisi COVID ini sudah hilang atau belum, ini kan masa transisi, kita harus tetap disiplin prokes, tetap kita jaga, dan Dinas Kesehatan memang luar biasa ini dalam mengantisipasi tersebarnya virus ini sampai sedini mungkin. Jamaah haji yang sudah divaksin, sudah disiapkan kesehatannya, gara-gara menerima tamunya ini membawa penyakit. Nah, akhirnya begitu di PCR, terjangkit, akhirnya dia dari berangkat. Nah, ini antisipasi semacam ini jamaah haji perlu. Jadi ini jangan sampai dianggap remeh. Nah, jamaah haji harus tetap disiplin aturan-aturan yang disampaikan oleh Kementerian Agama, oleh Dinas Kesehatan. Betul-betul harus dipatuhi ini pokoknya karena masa transisi. Dan ini kalau ini berhasil Indonesia dan dunia, Arab Saudi berhasil, insya Allah tahun depan bisa 100%. Harapan kita semuanya itu 100% dan seperti normal sebagai mana mestinya. Tetapi di luar himbauan itu tetap kita harus prokes tetap harus disiplin, pakai masker, tetap bawa hand sanitizer. Apalagi posisinya sudah nanti di Mekah, di Arab Saudi. Betul-betul prokes ini harus disiplin betul. Harapan kami itu jamaah jangan sampai trader meremehkan. Ya mungkin kan dengan katanya, wis tubuh saya sudah sehat. COVID sudah hilang, lah ternyata masih ada, sehingga ini akan mengganggu. Satu orang pun yang kena COVID akan merusak semuanya. Dampak untuk mengambil kebijakan ini repot. Dan kita harus juga bersyukur Indonesia termasuk terbanyak 10% lebih. Alhamdulillah. Kan 100.000 lebih 51. Seluruh Indonesia. Seluruh dunia. Ini kita termasuk yang paling banyak. Dan kepercayaan yang diberikan pada Indonesia ini ya kita harus kita pegang betul, dan kita juga harus disiplin. Apalagi jamaah sudah ke sana kemarin melalui manasik haji, saya mengimbau betul
jamaah haji kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah. Ya. Betul-betul di sana memang konsentrasi fokus yaitu untuk ibadah haji. Okay. Ya, kalau memang tidak perlu untuk beli macam-macam kebutuhan, kalau di Indonesia ada, ngapain kita itu? Harus ke sana, desak-desaan dan mengambil sebuah risiko. Lebih baik konsentrasi fokus untuk ibadah. Berarti ini nanti jamaah di PCR semua, Pak? Iya. Semua, semua di PCR. Sehingga sebelum di PCR ini 14 hari ini kan jangan sampai menerima tamu. Iya. Kalau memang itu keluarga yang ya sekarang lewat WA bisa kan? Sementara lewat WA dulu, selamat dan hati-hati, doa saya untuk perjalanan sampai melakukan ibadah haji lancar ya. Nah, sebuah doa. Nggak usah mendatangkan orang apalagi menerima tamu. Menghindari resiko karena saat ini begitu. Nah, setelah pulang baru menerima enggak apa-apa, itu mengucapkan selamat kan gitu. Kalau sebelumnya ikuti aturan dan arahan dari Dinas Kesehatan. Kita jangan mengandai-andai dan jangan terlalu berani mengambil risiko. Siap. Untuk Kota Madiun masuk kloter berapa, Pak? Insya Allah kloter 7. Kloter 7 nih. Dan kami tegaskan lagi dan himbauan Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah Indar Parawansa ketika pelantikan petugas PPIH kemarin itu betul-betul menekankan jamaah haji jangan sampai ketika berangkat itu di PCR positif. Makanya ini tadi Bapak Kepala Kantor menyatakan harus istilahnya karantina mandiri sebelum berangkat. Setelah manasik itu harus karantina mandiri supaya nanti tanggal 6 PCR itu mereka negatif sehingga bisa berangkat. Terus untuk ini Pak, jamaah haji yang harusnya juga berangkat karena ada pembatasan usia untuk tahun depan jaminan berangkat? Jaminan itu tidak belum ada. Mudah-mudahan itu. Tapi Bapak Kepala Kantor informasinya. Jadi itu kan sebuah kebijakan ini yang tidak semestinya itu kan bisa kita analisa ya, kita terka. Kemudian untuk keluarga tetap mendoakan karena ini perjalanan haji untuk tahun ini memang ya sangat berat. Jadi betul-betul fisik dipersiapkan karena ya masa kita dunia ini sudah masuk zaman-zaman VUCA, ketidakjelasan di dalam melihat situasi kesehatan. Nah ini karena ketidakjelasan situasi iklim inilah kita juga harus berhati-hati dan harus tetap disiplin. Barangkali ada yang disampaikan untuk jamaah Kota Madiun terutama Bapak, monggo. Terima kasih Mbak Dani, kepada warga masyarakat Kota Madiun khususnya jamaah haji yang akan berangkat, persiapkan kesehatan dan persiapkan fisik maupun psikis, jasmani maupun rohani, tingkatkan tujuan, fokus pada tujuan yaitu untuk ibadah sehingga ibadahnya menjadi ibadah yang berpotensi, yang bagus dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Jaga prokes, disiplin tentang kesehatan. Mulai dari berangkat, mulai dari pelaksanaan ibadah ini khususnya. Ikuti aturan petugas. Jangan sampai ceroboh. Waktu membalang jumroh, ini juga ikuti arahan dan jadwal untuk membalang jumroh. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Termasuk saya menghimbau karena ini perjalanan jauh dan perjalanan lama. Yang dibutuhkan bukan cepatnya, tetapi keselamatan bersama jamaah haji ini yang paling penting. Karena perjalanan jauh dan lama itu harus betul-betul kolaborasi. Jadi makanya kebijakan di pemerintah ada namanya Karu, ada Karom ini dalam rangka untuk bekerja sama, kolaborasi, saling membantu untuk kesempurnaan ibadah haji. Nah,
ini dan juga untuk keselamatan di sana. Jadi segala maupun keluar hotel, keluar rumah ini jangan sendirian, harus laporan dan telah dibantu oleh pembimbing kota haji, ketua kulus. Kalau mau keluar hotel harus pamitan. Ini dengan ketua regu ketua ini dalam rangka untuk selamat kita bersama. Bagi keluarga jamaah haji, doakan keluarga ini bisa menjalankan ibadah haji dengan baik dan pulang menjadi haji yang mabrur. Untuk yang belum berangkat, sabar jawabannya, dan itu bunyinya sabar. Insya Allah tahun depan Allah akan memanggil para jamaah sesuai dengan urutan list pendaftaran haji. Maka kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama yang terakhir, selamat kepada jamaah haji yang mau berangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Kamami mau nambahin? Tidak ada, cuman berdoa saja. Selamat jalan lancar. Para Dhiyur Rahman. Mudah-mudahan perjalanan panjenengan nanti selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan berangkat selamat, di sana juga selamat, pulang dalam selamat, mendapatkan haji mabrur maupun mabrur. Matur suwun Bapak Abdul Wahid sama Pak Kamami. Demikian bincang-bincang kita kali ini tentang persiapan ibadah haji yang akan sebentar lagi akan ada pemberangkatan dari Kota Madiun terutama. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Bapak Abdul Wahid, dan didampingi oleh Bapak Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh, Bapak Khairul Kamami. Semoga bisa menjadikan manfaat untuk kita semua dan menjadikan pengetahuan terutama untuk jamaah haji, baik yang mau berangkat ataupun yang akan berangkat di tahun berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.